Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 golongan orang yang disebut sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran, meskipun dia umat Islam. Ya, nomor 4 itu adalah yang paling banyak ditinggalkan. Jadi ceritanya gini, pertama Rasulullah SAW di dalam surat Al-Furqan ya, di ayat 30 menyebutkan wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Rasul mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an ini adalah mahjura, ya, ditinggalkan, diabaikan gitu. Ya, kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsirnya menyebutkan 5 bentuk meninggalkan Al-Qur'an, ya. Di antaranya yang pertama, tidak mengimaninya, ya, kemudian tidak mendengarkannya, ya. Berarti ini untuk orang-orang kafir, ya, untuk orang-orang kafir. Untuk orang yang muslim berarti tidak bisa membacanya, ya. Jadi orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Qur'an itu termasuk golongan mahjuro, orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah tidak mentadaburi Al-Qur'an. Dia udah bisa baca nih, udah bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, bacaannya indah, tapi dia tidak memahami makna-maknanya, tidak mentadaburi makna-maknanya, maka dia termasuk golongan yang mahjuro, ya, orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya, kemudian yang ke berapa tadi? Yang ketiga, tidak mengamalkan isinya. Ya, tidak mengamalkan isinya ketika Al-Quran mengatakan ini halal, ini haram, tidak diikuti. Ya, jadi Al-Quran itu adalah isinya adalah halal dan haram, perintah dan larangan, wajib, sunnah, mubah, makruh, ya, haram. Itu ada ahkamul khamsah di situ. Tapi ya, umat Islam sudah bisa baca Al-Quran, kemudian sudah memahami makna-maknanya, tapi tidak mengamalkan isinya. Itu termasuk golongan yang mahjur, dan ini hampir ya banyak ya umat Islam yang seperti itu. Jadi belajar Al-Quran cuma baca doang, kemudian baca kitab pinter ya, kemudian tapi tidak diamalkan gitu. Kehidupan sehari-harinya tidak sesuai dengan apa yang dia baca dan dia hafalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang mayoritas banyak orang tinggalkan adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang. Ya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang, kemudian yang mana dia itu berhukum kepada Al-Quran di dalam dirinya, di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam negara. Ini mayoritas penduduk bumi ini, ya, mereka tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai undang-undang. Ya, jadi Al-Quran itu sebenarnya ad-dustur. Seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran itu adalah dustur, undang-undang bagi umat Islam. Kan ada lagunya. Ya, Allah goyatuna wa rasul qudwatuna. Al-Quran dusturuna. Gue yang suka nyanyi kayak gitu tuh. Quran itu adalah dustur kita. Apa? Undang-undang kita. Maka harus kita terapkan. Tapi kalau orang yang sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa memahami makna-maknanya, mentadaburi Al-Quran, kemudian dia di dalam prinsip diri hidupnya halal haramnya diikuti, tapi tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai undang-undang di dalam hidupnya, di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam bernegara, maka itu disebut orang yang mahjuro. Ini Al-Quran nih. Yang kelima adalah tidak beryatadawa, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Ya, karena Al-Quran itu adalah obat, baik obat yang obat hati, ya, maupun obat yang secara fisik, ya, obat fisik, obat hati ataupun obat fisik. Maka ketika kita sakit, kembalikan kepada Al-Quran. Gimana caranya? Ya, kembali kepada yang tadi, mentadaburi maknanya, ya, melaksanakan halal haram yang dalamnya. Kita kan di situ ada tidak, Al-Quran bukan kitab
obat ya, kitab medis, tapi di situ ada panduan bagaimana berobat dengan Al-Qur'an. Ya, bagaimana mendapatkan obat yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Ya, jadi ya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, yang dapat kita ambil pelajaran dari 5 perkara ini adalah kita harus ya senantiasa, pertama sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Yang kedua, kewajiban kita adalah setelah bisa membaca Al-Qur'an adalah memahami makna-maknanya, kemudian mentadaburinya. Ya, mentadaburinya. Yang ketiga, ya kemudian kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dari perintahnya, larangannya, halal haramnya semua kita pelajari. Yang keempat, kita wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang dasar dan undang-undang dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Yang kelima, ya selanjutnya adalah kita senantiasa berobat didasarkan dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.